Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan manfaat daripada doa dan zikir. Manfaat doa dan zikir amat banyak jumlahnya, bisa mencapai ratusan lebih. Akan tetapi akan kita sebutkan beberapa faedah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Antara lain, yang pertama adalah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengusir setan, menundukkan dan mengenyahkannya, menghilangkan kesedihan hati dan kemuramannya, mendatangkan kegembiraan serta ketentraman dalam jiwa, menguatkan jasmani dan rohani, membuat hati dan wajah berseri-seri, melapangkan rezeki, menimbulkan rasa percaya diri, dan menunjukkan karisma, menumbuhkan cinta kepada Allah yang merupakan ruh Islam, inti agama, poros kebahagiaan dan keselamatan, menumbuhkan perasaan selalu diawasi oleh Allah sehingga memasukkan seorang hamba ke dalam ihsan. Maka ia beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihatnya. Tetapi bila ia tidak mampu, ketahuilah bahwa Allah pasti melihatnya. Membuahkan ketundukan berupa kepasrahan diri kepada Allah dan niat kembali kepadanya selagi dia banyak bertaubat dengan menyebut asma Allah. Maka hatinya selalu ingat kepada Allah sehingga Allah menjadi tempat mengadu serta tempat kembalinya baginya, juga sumber kebahagiaan dan kesenangannya, tempat bergantung pada saat senang atau ketika mendapat bencana atau musibah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak seseorang berzikir, maka semakin dekatlah ia kepadanya. Begitu pula sebaliknya, membuka berbagai pintu ma'rifat selebar-lebarnya. Semakin banyak dia berzikir, semakin lebar pintu tersebut terbuka baginya. Membuat diri selalu diingat Allah SWT sebagaimana firman-Nya, Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 152. Selanjutnya, menghidupkan hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, zikir bagi hati sama dengan air bagi ikan. Maka apa yang akan terjadi pada ikan seandainya ia berpisah dengan air? Zikir merupakan santapan hati dan roh. Jika hati dan roh kehilangan santapannya, maka sama dengan badan tidak mendapatkan santapannya. Suatu hari Ibnu Qayyim menemui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sedang melaksanakan sholat subuh. Seusai sholat, Syekh berzikir hingga hampir pertengahan siang. Saat itulah beliau menoleh ke arahnya dan berkata, inilah santapanku. Andaikan aku tidak mendapatkannya, niscaya kekuatanku akan hilang. Syekhul Islam juga pernah berkata, aku tidak akan meninggalkan zikir kecuali dengan niat mengisyaratkannya jiwaku. Istirahat itu sebagai persiapan bagiku untuk melakukan zikir yang berikutnya. Membersihkan hati dari karatnya. Segala sesuatu memiliki karat, adapun karatnya hati adalah lalai dan hawa nafsu. Sedangkan cara membersihkan karat itu dengan oleh seorang hamba harus bertaubat dan beristighfar, menghapuskan dan menghilangkan kesalahan. Zikir merupakan kebaikan yang paling agung, sementara kebaikan dapat menyingkirkan keburukan. Menghilangkan kerisauan dalam hubungan antara dirinya dengan Allah. Orang yang lalai terus dihantui oleh kerisauan atau kegelisahan yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan berzikir, takbir, Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan tahlil, la ilaha illallah. Seorang hamba tatkala berzikir akan mengingatkannya
saat ditimpa kesulitan. Seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir pada saat lapang menjadikan hamba tetap mengenalnya di saat menghadapi kesulitan, maka Allah mengenalnya saat dia ditimpa kesulitan. Berzikir kepada Allah merupakan benteng yang kokoh dari berbagai keburukan di dunia dan akhirat, serta sebagai penyelamat dari azab Allah, sebagaimana seperti katakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ma sayun anja min adabillah min dzikrillah, yang artinya tidak ada amal anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah selain daripada zikir kepada Allah. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan dan ridho Allah SWT, sementara itu saja, nanti selanjutnya akan kita sambung lagi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Jadi manfaat diri sangat banyak sekali, ratusan. Itu baru puluhan yang kita sampaikan. Nanti berikutnya kita akan sampaikan lebih lanjut. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kirul aziz, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.